Masa tua bukanlah halangan untuk mencintai seseorang meskipun tidak kesampaian. Setiap manusia berhak merasakan cinta pada diri sendiri dan orang yang ia cintai. Seperti yang ada di dalam film ini. Film dengan judul Gemma Boveri yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu ini akan menceritakan kisah pria tua bernama Martin yang memiliki rasa cintanya pada seorang wanita bernama Gemma. Di sebuah kota kecil di Prancis inilah Martin bersama istri dan anaknya tinggal. Mereka juga mendirikan toko roti yang cukup terkenal di sana. Suatu pagi Martin melihat tetangganya sedang membakar semua peninggalan istrinya yang sudah meninggal. Melihat itu, Martin cukup sedih karena dulunya Martin sangat dekat dengan mereka termasuk istrinya. Saat ada kesempatan, Martin mengambil sebuah buku diari milik istri tetangganya itu yang bernama Gemma. Semuanya berawal dari sini. Gemma dan suaminya yang bernama Charlie datang ke kota kecil itu dari London 1 tahun yang lalu. Gemma dan suaminya adalah seorang seniman yang cukup lama tinggal di Inggris. Sampai akhirnya Gemma mengajak suaminya untuk pindah ke rumah ke tempat yang lebih tenang dan jauh dari hiruk pikuk manusia. Di suatu pagi, Gemma dan suaminya tiba di tujuan yang kebetulan bertetanggaan dengan Martin. Sampai akhirnya anjing milik Martin mendatangi anjing Gemma dan Charlie yang tiba di rumah baru mereka. Meskipun rumah tua, tapi mereka suka berada di sana. Martin lantas memperkenalkan dirinya kalau dia adalah tetangganya. Jika mereka butuh bantuan, Martin siap membantu jika ia bisa. Tampaknya kehadiran Gemma dan Charlie sebagai tetangga barunya membuat dirinya jadi lebih bersemangat dan senang. Karena sudah beberapa tahun terakhir, Martin tidak memiliki tetangga. Esok harinya saat Martin berada di toko rotinya, Gemma dan Charlie datang untuk membeli beberapa roti. Dari cara Gemma mencium aroma roti dan memakannya, membuat Martin mulai berfantasi liar. Gemma memanglah orang yang menarik, terlebih lagi saat dirinya mencoba belajar bahasa Prancis. Jalinan sosial antara Martin dan Gemma mulai terjalin semenjak itu. Bahkan suatu pagi, ia kembali bertemu dengan Gemma yang membawa buket bunga yang ia beli dari toko. Sembari mengobrol, mereka melanjutkan perjalanan. Dan sesekali Martin memberitahukan beberapa kata-kata dalam bahasa Prancis. Martin mulai kesam-kesam pada Gemma, terlebih lagi saat Gemma melambaikan tangan padanya, seakan-akan jantungnya berhenti berdetak. Namun di balik senyuman Gemma, ada hal yang tampak mengganggunya. Malam itu Martin dan istrinya diundang Charlie dan Gemma untuk minum-minum di rumah. Di tengah-tengah obrolan, Martin melihat raut muka Gemma yang kurang mood atau lebih tepatnya bosan. Ya, Gemma memang senang berada di sana, namun karena masalah ekonomi membuat dirinya jadi lesu. Terlebih lagi suaminya hanya bekerja sebagai tukang pembuat kerajinan, dan itu pun tidak selalu ada pembelinya. Bahkan rumah yang mereka tempati bocor saat hujan deras datang. Melihat itu Martin mencoba mengembalikan senyuman Gemma di wajahnya. Dia mengajak Gemma ke toko rotinya dan mengajarkan cara membuat roti yang benar. Dan cara itu lumayan berhasil. Tapi lagi-lagi fantasi liar Martin kembali muncul saat itu. Suatu hari Gemma bertemu dengan Wizi dan suaminya yang bernama Rankin. Mereka juga tinggal tak jauh dari tempat tinggal Gemma. Mereka sudah cukup tahu dari Charlie kalau Gemma adalah seorang pelukis yang cukup baik. Jadi dia minta bantuan Gemma melukis dan mempercantik dinding rumah mereka supaya lebih artistik. Dan tentunya Gemma akan mendapat bayaran. Kecantikan Gemma semakin hari semakin terpancar. Hal itu Martin ungkapkan saat bertemu dengannya baru-baru ini. Gemma mengakui kalau dirinya kini lebih sering makan roti yang rendah kalori. Jadi berat badannya akan terjaga. Saat mereka akan berpisah, tiba-tiba Gemma mendapat serangan lebah di punggungnya. Gemma tampak kesakitan dan panik karena dia tidak bisa menjangkau area tersebut. Jadi dia minta tolong pada Martin untuk mengambil lebah yang masih ada di dalam bajunya. Mau tidak mau, Martin harus membuka baju Gemma dan mengambil lebah tersebut. Martin berhasil mengeluarkan lebah itu, namun untuk mengeluarkan racunnya, Martin harus menyedotnya. Gemma yang masih panik memaksa Martin untuk segera menyedot punggungnya supaya tidak berakibat fatal. Aksinya itu lantas dilihat oleh seorang pemuda bernama Herve. Dia mengira kalau Martin sedang asik-asikan dengan seorang wanita di sana. Namun tak lama setelah itu Gemma terjatuh dan pingsan akibat sengatan lebah. Mereka dengan cepat membawa Gemma ke rumah sakit terdekat. Setelah selesai, mereka kembali pulang namun Gemma masih loyo. Jadi dia tidak sadar menyandarkan kepalanya di pundak Martin. Alhasil, Martin menang banyak. Setelah tragedi yang cukup melelahkan itu, Gemma kini sudah mulai beraktivitas kembali. Dia izin sama Charlie pergi ke kota untuk berbelanja. Sampai di sana Gemma bertemu dengan Herve yang mencoba menanyakan kabarnya. Gemma juga berterima kasih padanya karena sudah mengantarkan ke rumah sakit. Namun tampaknya pertemuan itu ada udang di balik batu,
Seperti layaknya pria muda mencoba menggait wanita cantik. Ya, Herve mencoba lebih dekat dengan Gemma saat itu. Dan hal itu disaksikan langsung oleh Martin yang mengawasinya dari jauh. Martin yakin kalau Herve hanya ingin mengajak Gemma bobo bareng saja. Herve adalah seorang yang munafik dan tukang selingkuh. Apa yang dipikirkan Martin pada mereka ternyata ada betulnya. Martin tidak sengaja berpapasan dengan Gemma di jalan. Sampai akhirnya dia melihat Gemma membelokkan mobilnya masuk menuju rumah Herve yang begitu besar. Sudah bisa ditebak kalau mereka akan main kuda-kudaan di sana. Ya, secara resmi Gemma telah berselingkuh dari Charlie. Hal itu dibuktikan saat Martin melihat ada bekas ikan cupang di leher Gemma. Suatu hari Martin tidak sengaja mendengar percakapan Herve dengan kekasihnya yang berada di luar kota. Martin sudah yakin kalau hal ini bakal terjadi. Herve bukanlah orang yang baik. Dia hanya ingin sekedar senang-senang saja bersama Gemma, tidak lebih. Namun apa daya, Martin tidak bisa berbuat banyak. Jika ia langsung memberitakan hal itu pada Gemma, yang ada Martin bisa dimarahi olehnya karena sudah ikut campur. Hubungan gelap Gemma dan Herve kian hari kian memprihatinkan. Bahkan mereka tidak segan-segan main di rumahnya Gemma selagi Charlie pergi ke London karena ada urusan. Hingga suatu hari saat Gemma berkunjung kembali ke rumah Herve, mereka tidak sengaja menjatuhkan dan memecahkan patung mini yang sangat berharga bagi ibunya Herve. Gemma mengatakan kalau itu bisa diperbaiki oleh suaminya, jadi tidak perlu panik. Beberapa hari kemudian Gemma mendapatkan banyak surat yang beberapa di antaranya adalah surat tagihan. Tapi salah satunya adalah sebuah surat yang ditujukan untuknya. Surat itu bertuliskan kalau Herve tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka karena dirinya akan pergi ke luar negeri. Pesan itu lantas membuat Gemma jadi panik. Ia menelpon Herve namun tidak diangkat. Dia menuju rumah Herve, namun tiba-tiba sebuah SMS muncul dari Herve mengatakan kalau dia tidak bisa menemuinya lagi dan meminta maaf. Dan kebetulannya lagi, Herve kedatangan ibu yang sedang marah-marah karena Herve belum juga menyelesaikan skripsinya. Kemarahan ibunya terus berlanjut ketika ia tidak melihat patung mini kesayangannya. Herve berdalih kalau patung mini itu ia kirim ke seseorang untuk memperbaiki lecet kecil, yang tidak lain adalah Charlie. Namun ibunya tampak tidak percaya. Jadi dia mendatangi Charlie dan bertanya tentang patung tersebut. Charlie bahkan tidak mengerti apa yang dibicarakan ibunya. Dia juga bahkan tidak mengenali Herve. Charlie tidak pernah menerima patung tersebut. Alhasil, ibunya Herve kesal dan membawa Herve pergi dari sana. Akibat kejadian itu, Charlie kini mengetahui siapa Herve. Adalah orang yang telah berselingkuh dengan istrinya. Charlie lantas kesal pada Gemma karena sudah berkhianat di belakang. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke London, meninggalkan Gemma untuk sementara. Suatu pagi Gemma pergi ke rumah Wizzy untuk meneruskan pekerjaannya melukis dinding. Sampai di sana, ia bertemu dengan orang yang pernah mengkhianatinya. Dia adalah Patrick, mantan Gemma. Dulunya, mereka adalah sepasang kekasih. Namun Gemma mendapati Patrick sedang asik berduaan dengan wanita lain. Dan kini ia muncul kembali sambil meminta maaf pada Gemma seraya ingin balikan padanya. Gemma tidak bisa melakukan itu karena ia masih mencintai Charlie. Jadi dia menelponnya memohon Charlie untuk kembali padanya. Beberapa hari kemudian Martin diajak Gemma untuk minum-minum di rumahnya. Di sana dia melihat Gemma merapikan barang-barang, tampak ingin pindahan. Tapi secara mengejutkan, Martin bersikap emosional seraya tidak setuju Gemma hengkang dari sana. Rasa emosional itu lantas ditangkap Gemma dan menyadari satu hal. Martin adalah orang yang menulis dan mengirimkan pesan selamat tinggal pada Gemma, bukan Herve. Martin akhirnya mengakuinya. Dia hanya tidak ingin Gemma terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam. Justru sebaliknya, dia ingin menyelamatkannya. Namun perbuatan Martin membuat Gemma sedikit geram dan tidak terima. Dia tidak ingin siapapun mengatur hidupnya. Apalagi Martin hanyalah seorang tetangga biasa. Martin memang merasa bersalah atas tindakannya itu. Jadi dia memberikan roti yang dibuat khusus untuk Gemma. Tapi saat itu Patrick kembali muncul dan membicarakan hal yang sama. Namun Gemma tetap tidak ingin. Lalu tak lama setelah itu Charlie datang dari London. Namun baru beberapa menit masuk ke dalam rumahnya, Charlie keluar lagi dan minta bantuan pada Martin. Martin mendapati Gemma sudah terbujur kaku di lantai dapur. Entah apa yang terjadi. Tidak ada bekas luka ataupun darah. Ternyata Gemma meninggal akibat tersedak roti yang ia berikan. Martin merasa kalau itu adalah salahnya. Di sisi lain Charlie merasa kalau itu salahnya karena terlambat datang ke rumah. Tapi di sisi lain Patrick juga merasa kalau itu juga adalah salahnya.
Andai saja waktu itu dia bisa memberikan pertolongan yang tepat pada Gemma, dia pasti bisa selamat. Martin akhirnya sampai pada halaman terakhir di hari Gemma. Seharusnya Gemma masih bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dari itu. Hanya saja, ya sudahlah. Itulah tidak lucu cerita film Gemma Boveri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like alur. Dan sampai jumpa.